Tahun berganti, beragam tantangan pun menanti. Butuh upaya untuk menyiasati, meraih pencapaian hingga prestasi. Di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melewati dan melaksanakan beragam kegiatan, agenda hingga peristiwa. Bertabur prestasi hingga pencapaian. Pembangunan infrastruktur, peningkatan taraf hidup melalui penyaluran bantuan langsung, peningkatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, industri, UMKM, dan pariwisata. Semuanya dirangkum dalam Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2023. Mengawali tahun 2023 dan hari pertama masuk kerja, Bupati Tanah Datar Eka Putra pimpin apel gabungan yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan sejumlah pesan membangun untuk peningkatan kinerja pegawai pemerintah Tanah Datar. Seiring pergantian tahun 2022 ke 2023, Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Wakil Bupati Rici Aprian kembali melantik sebanyak 65 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta pejabat pengawas yang dilaksanakan di aula kantor Bupati setempat. Pasca dilantik awal Januari 2023, serah terima jabatan atau sertijab camat pun bergulir. Diawali Camat Pariangan Mulkhairi, Camat Padangganting Yetriwel, Camat Rambatan Rosa Melvita, Camat Sungayang Narti, dan Camat Lemakaum Ikrar Palepi. Bupati mengingatkan kepada seluruh camat yang baru untuk bekerja lebih serius dan pasang niat yang ikhlas. Setelah sukses gelar Kongres Bundakan Wong Sedunia di Tanah Datar, Bupati dan Ketua TPPKK Tanah Datar menerima penghargaan. Bupati Tanah Datar menerima penghargaan sebagai inisiator dan penanggung jawab Kongres Bundakan Wong Sedunia. Sementara Ketua TPPKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra menerima penghargaan sebagai Ketua Pelaksana Kongres Bundakan Wong Sedunia. Di awal Februari 2023, pemerintah Kabupaten Tanah Datar gelar rapat koordinasi penyaluran pupuk. Bupati berharap penyaluran pupuk tepat sasaran dan tanpa ada kendala seperti yang terjadi di lapangan saat ini. Lapangan Cindomato resmi dibuka dan terbuka untuk umum setelah Taman Kota milik Tanah Datar ini diserahkan kepada Pemda Tanah Datar oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Sumatera Barat yang ditandai dengan pembukaan pagar seng oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Pasca musibah kebakaran yang menimpa 5 unit rumah warga di Jorong Kota Panjang, Nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap di awal Februari 2023, Bupati Eka Putra serahkan bantuan kepada 5 kepala keluarga dengan nilai total 27 juta rupiah dari Basnas Tanah Datar. Masih di bulan Februari, Pemda Tanah Datar raih penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau Elkam Tanah Datar gelar Pati Ambalau sebagai upaya merealisasikan visi pemerintah daerah, yaitu terwujudnya kabupaten yang madani berlandaskan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmikan BLK Komunitas Madrasah MTS Diniyah Pandai-Sike Kecamatan 10 Koto. BLK komunitas ini bertujuan untuk memperluas dan memperbanyak generasi muda calon tenaga kerja yang memiliki skill dan kompetensi sehingga berkesempatan membuka lapangan kerja sendiri ataupun menjadi tenaga kerja di perusahaan atau instansi. Istana Bahasa Pagaruyung jadi saksi jalinan kerjasama yang dibangun pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jeollabuk-do Korea Selatan yang ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent atau LOL oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah dengan Mr. Kim Kwan Yong yang disaksikan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra selaku tuan rumah penyelenggara. Selanjutnya, mewakili kabupaten di Sumatera Barat, Bupati Tanah Datar Eka Putra sampaikan berbagai isu strategis di diskusi terbatas antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Suhajar Diantoro di kantor Kemendagri di Jakarta. Setelah menunggu selama 7 tahun, akhirnya Jembatan Tapian Kelambu, Jorong Beringin Sakti, Nagari Taluk, Kecamatan Lintobuo diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra pada Rabu 22 Februari 2023. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berbenah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun infrastruktur jalan untuk akses peningkatan perekonomian. Hal tersebut dibuktikan dengan telah selesainya pengaspalan jalan antar Jorong dari Cubadak Randah menuju Padang Laweh, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintobuo Utara. Selanjutnya di bulan Februari pula, akhirnya Kota Batu Sangkar kembali meraih Piala Adipura untuk ke-6 kalinya.
Selanjutnya di bulan Maret, tepat di 2 tahun kepemimpinan Eka Putra Ritchie Aprian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, Liberté Institute melakukan survei dengan hasil 78,3% masyarakat puas dan sangat puas dengan kinerja pasangan yang mengusung jargon era baru ini. Masih di bulan Maret, Piala Adipura tahun 2022 disambut antusias dan sukacita oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Mulai dari perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Padang Pariaman, masyarakat sudah berbaris di kiri dan kanan jalan untuk menunggu dan menyambut langsung kehadiran Piala Adipura yang dibawa oleh Bupati Eka Putra langsung dari Jakarta. Di bulan Maret pula, dalam rangka perlindungan objek pemajuan kebudayaan atau OPK di Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Tanah Datar melaksanakan Festival Permainan Tradisional Cakbur tingkat SD se-Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, sukses melaksanakan program Satu Nagari Satu Event, Bupati Tanah Datar Eka Putra dianugerahi penghargaan Best Leader of the Year tahun 2023 kategori Pelestarian Budaya Nagari oleh Padang TV. Untuk merumuskan rencana pembangunan tahunan daerah, pemerintah Kabupaten Tanah Datar gelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2024 perdana di Sumatera Barat. Bupati Eka Putra melakukan promosi potensi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar kepada penumpang pesawat Air Asia di ruang tunggu keberangkatan internasional Bandara Internasional Minangkabau. Masih di bulan Maret, keberhasilan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menekan angka prevalensi stunting memperoleh dana alokasi khusus atau DAK sebesar 5,7 miliar. Di bulan Maret pula, inovasi bombastis berhasil membawa pemerintah Tanah Datar menerima penghargaan pembangunan daerah atau PPD kategori Kabupaten Terbaik 1 tahun 2023 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Solo, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama rombongan datangi kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta. Sepanjang Ramadan 1444 Hijriah, Bupati, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda beserta jajaran OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan safari Ramadan ke sejumlah lokasi di Tanah Datar. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sebanyak 26.000 keluarga yang terdaftar dalam DTKS Tanah Datar menerima bantuan beras yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Eka Putra pada Kamis 13 April 2023 di kantor Pos Batu Sangkar. Masih di bulan April, pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Di bulan April pula, Bupati Eka Putra menyerahkan secara simbolis dana insentif kepada 260 orang guru Lembaga Pendidikan Al-Quran dan 39 petugas masjid di Kecamatan Sungai Tarap dan Sungayang. Di bulan April pula, perdana setelah 3 tahun ditutup, pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar sholat Hari Raya Idul Fitri di lapangan Cinduamato Batu Sangkar. Pemerintah memfasilitasi 2 hari pelaksanaan sholat Id, masyarakat pun antusias, jamaah sholat tumpah ruah. Alia Pacu Kuda tahun 2023 di Tanah Datar menjadi lebih spesial karena dibuka oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Puluhan ribu masyarakat tumpah ruah menyaksikan Alia Pacu Kuda Tanah Datar Wirabraja Open Race dan Tradisional 2023 yang dilaksanakan di lapangan Pacu Kuda Dang Tuanku Bukit Gombak pada Minggu 30 April 2023 itu. Selanjutnya di bulan Mei, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wali Kota Sawalunto Dery Asta menandatangani perjanjian kerjasama tentang pendampingan pengembangan budidaya dan pemasaran komoditi pangan dan perikanan yang dilaksanakan di ruang rapat Wali Kota Sawalunto pada Kamis 4 Mei 2023. Di pertengahan Mei 2023, Bupati Eka Putra resmi membuka Blackjack 2 Hard Enduro yang berlangsung meriah di arena Lurah Ampuah Kandang Malabuang Nagari Lawang Manahilang, Kecamatan Salim Paung. Bupati Eka Putra mengatakan sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan otomotif tersebut dan direncanakan akan diadakan Blackjack 3 nantinya. Selanjutnya masih di bulan Mei, Wakil Bupati Tanah Datar Ritchie Aprian menghadiri upacara penyambutan peserta Latihan Integrasi Taruna Reda Nusantara atau Latsitar Danus tahun 2023 di Sumatera Barat. Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Bunda Literasi Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra pada Senin 22 Mei 2023 penuhi janjinya untuk bertemu dengan Ikatan Guru Penulis dan Penggiat Literasi atau IGPPL Tanah Datar. Pertemuan tersebut digelar di Gedung Indojolito Batu Sangkar. Di akhir Mei, pemerintah daerah Tanah Datar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Tanah Datar melaksanakan sosialisasi distribusi pupuk bersubsidi bagi distributor dan kios pengecer pupuk di Kabupaten Tanah Datar.
Selanjutnya di bulan Juni, tertarik dengan kepemimpinan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam membangun wilayah dan mensejahterakan masyarakatnya, pihak PT Tempo Intimedia Harian Jakarta mengundang Bupati Eka Putra untuk melakukan wawancara eksklusif untuk mengisi sebuah acara yang diberi nama Teras Negeri. Di bulan Juni pula, Bupati Tanah Datar Eka Putra membuka secara resmi sosialisasi sensus pertanian tahun 2023. Bupati mengatakan sensus pertanian tahun 2023 dianggap strategis karena melibatkan hajat hidup masyarakat banyak. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah daerah Tanah Datar menyelenggarakan kegiatan Training of Trainer, pembentukan pandu digital sektor pendidikan di Tanah Datar untuk mewujudkan generasi unggul. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih prestasi di sektor pertanian atas keseriusan Bupati Eka Putra melalui program unggulan di bidang pertanian. Penghargaan diserahkan Menteri Pertanian Republik Indonesia di Pekan Nasional atau PENAS ke-17 Tani Nelayan Indonesia di Lanut Tabing Padang pada Kamis 15 Juni 2023. Bupati Tanah Datar Eka Putra secara resmi melepas sebanyak 336 jamaah calon haji atau JCH di Gazebo Indojelito Batu Sangkar pada Kamis 15 Juni 2023. Selanjutnya pada Jumat 16 Juni 2023 menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas. Pasalnya, masyarakat Nagari tersebut selama ini sulit mendapatkan akses jaringan seluler dan hari itu masyarakat sudah merasakan kemudahan untuk memperoleh akses jaringan telekomunikasi. Polres Tanah Datar gelar Festival Kearifan Lokal dan Bazar UMKM dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023. Bupati Eka Putra saat membuka acara menyampaikan apresiasi kepada Polres Tanah Datar atas terselenggaranya kegiatan tersebut karena sejalan dengan program unggulan yang tengah digalakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dukung program pendidikan, Basnas Tanah Datar salurkan bantuan kepada calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan nilai total 791,8 juta. Di bulan Juni pula, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar menjadi nagari atau desa ditunjuk menjadi generik model ekosistem keuangan inklusif atau GMEKI di wilayah pedesaan. Nagari ini dipilih karena semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha dengan sangat luar biasa. Di akhir Juni, pemerintah Kabupaten Tanah Datar fasilitasi 2 hari pelaksanaan Sholat Idul Adha 2023 di lapangan Cinduamato Batu Sangkar. Bupati mengingatkan agar perbedaan jadwal sholat tidak menjadi penyebab terpecahnya rasa persaudaraan di Tanah Datar. Selanjutnya di bulan Juli, berperan aktif dalam mendukung tugas kepolisian dalam pemeliharaan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polres Tanah Datar, Bupati Eka Putra terima penghargaan dari Kapolres Tanah Datar AKBP Dery Indra. Di bulan Juli pula, Bupati Eka Putra menerima penghargaan Manggala Karya Kencana atau MKK kategori Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Sedangkan Ketua TPPKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra juga menerima penghargaan yang sama kategori Ketua TPPKK Provinsi, Kabupaten atau Kota. Berhasil turunkan angka stunting dan peduli terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Datar, Bupati Eka Putra dan Ketua TPPKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra dinobatkan sebagai ayah dan ibu asuh anak stunting oleh BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Di bulan Juli pula, Bupati Tanah Datar Eka Putra meluncurkan inovasi Bajari, yakni bayar pajak di ujung jari melalui aplikasi Citigov sebagai salah satu inovasi untuk optimalisasi pendapatan daerah. Bupati Eka Putra tinjau langsung kondisi beberapa ruas jalan di Tanah Datar untuk memastikan beberapa laporan masyarakat yang ditujukan kepadanya. Masih di bulan Juni 2023, Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 resmi ditutup Wali Kota Bukit Tinggi. Pada Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Sumatera Barat tersebut, Kabupaten Tanah Datar bertabur juara. Tablik akbar guna memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dihadiri ribuan jamaah yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Tanah Datar memenuhi Gedung Nasional Maharajo di Rajo Batu Sangkar pada Senin 24 Juli 2023 malam. Peduli akan penderitaan yang dialami warganya, Bupati Eka Putra serahkan bantuan stimulan perbaikan rumah yang rusak akibat pohon tumbang dan bantuan sosial juga pengobatan pada Rabu 26 Juli 2023 di Gedung Indojelito Batu Sangkar. Sejalan dengan program unggulan makan rendang di Tanah Datar, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaunching program Umi Ambo di Gedung Maharajo di Rajo Batu Sangkar pada Rabu 26 Juli 2023. Di akhir Juli 2023, pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu dari 8 kabupaten di kota Sumatera Barat menerima piagam penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2022.
Selanjutnya di bulan Agustus, Bupati Eka Putra melantik dan mengambil sumpah sebanyak 660 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional tertentu. Kemudian di awal Agustus juga, sebanyak 17 pegawai negeri sipil dilantik oleh Bupati Eka Putra untuk menduduki jabatan sebagai pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari 13 pejabat administrator dan 4 pejabat pengawas. Di bulan Agustus pula, Badan Usaha Milik Nagari atau Bumnak Bungo Setangkai Nagari Sungai Tarap berhasil mewakili Kabupaten Tanah Datar dalam mengikuti Lomba Bumnak Berprestasi tingkat Sumatera Barat tahun 2023. Selanjutnya, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pembangunan bidang keagamaan dan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang madani, Bupati Eka Putra menyerahkan bantuan hibah kepada 204 masjid, surau, dan musola yang ada di Tanah Datar. Demi mencegah terjadinya anemia pada remaja putri dan pencegahan stunting bagi generasi mendatang, pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan bagikan tablet obat tambah darah atau TTD kepada remaja putri di sejumlah sekolah menengah pertama di Tanah Datar. Masih di bulan Agustus, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 berada di angka 73,29 atau tertinggi kategori kabupaten se-Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat yang meraih penghargaan Badan Kepegawaian Negeri atau BKN Award tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan oleh PLT Kepala BKN RI Haryomo Dwi Putranto kepada Bupati Eka Putra di Pekanbaru. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar berhasil meraih penghargaan DCPB Award tahun 2023 di lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 yang dilaksanakan di kawasan kantor Bupati setempat. Perlombaan tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Tanah Datar, instansi vertikal, badan usaha milik negara dan daerah, serta sejumlah pelajar di Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Jorong Tabua Baraya Negari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto dan sekitarnya akan segera merasakan manfaat dari pembangunan Embung Talago yang sudah lama dinanti-nantikan. Pawai alegoris dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kota Batu Sangkar digelar begitu meriah dan semarak pada Minggu 20 Agustus 2023 di Kota Batu Sangkar. Nagari Baringin, Kecamatan Limakaum dikukuhkan sebagai kampung bebas dari narkoba pada Jumat 25 Agustus 2023. Bupati menyebut dengan adanya kampung bebas dari narkoba menjadi salah satu langkah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Luhak Nantuo. Di bulan Agustus pula, UMKM asal Tanah Datar Bumbu Mandeh berhasil meraih penghargaan dalam program Indonesia Entrepreneur Challenge tahun 2023 yang merupakan program kolaborasi antara Kemenkop UMKM, Kemenparekraf, Kemendak, dan Tempo.id. Di akhir Agustus 2023, Bupati Eka Putra menerima penghargaan Tim Penilaian Inflasi Daerah atau TPID Awards tahun 2022 yang langsung diserahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Jakarta. Selanjutnya di bulan September, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Tanah Datar menggelar apel deklarasi damai pemilu tahun 2024 dan Pilwana serentak tahun 2023 yang dipimpin Kapolres Tanah Datar AKBP Dery Indra di lapangan Polres Tanah Datar pada Selasa 5 September 2023. Hadir pula mengikuti apel tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra dan jajaran Forkopimda Tanah Datar. 10 tahun penantian warga masyarakat Jorong Kapalo Koto Nagari Kotolaweh Kecamatan 10 Koto akhirnya terrealisasikan. Jalan aspal sepanjang 2,4 km dari Balai Panjang menuju Kugak Putih Saidu yang selama ini diidamkan masyarakat akhirnya diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra pada Rabu 6 September 2023. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama rombongan kunjungi Kementerian PUPR Republik Indonesia dalam rangka memperjuangkan perbaikan beberapa ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak di wilayah Kabupaten Tanah Datar, terutama jalan provinsi. Masih di bulan September, dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perhubungan menggelar rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan di Aula Eksekutif Kantor Bupati pada Selasa 11 September 2023. Di bulan September pula, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyambut kunjungan perwakilan 8 negara dan 5 provinsi di Indonesia dalam rangka Knowledge Sharing Program atau KSP.
Dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat Tanah Datar, Dinas Pangan Perikanan Tanah Datar dan Forum Peningkatan Komunikasi Ikan atau Forikan Tanah Datar mengadakan lomba masak serba ikan sekaligus pengukuhan pengurus Forikan Kabupaten Tanah Datar di Gazebo Indo Jelito Batu Sangkar. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI ke-78 tahun 2023, Korem 032 Wirabraja Sumatera Barat gelar Luhak Nantuo Wirabraja Offroad Adventure. Pesta Demokrasi Pemilihan Wali Negara atau Pilwana serentak berjalan lancar dan baik. Pelaksanaannya ditinjau langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi jajaran Forkopimda Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Melaju ke bulan Oktober, kali ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali berhasil menorehkan prestasi yang sangat luar biasa yang terungkap di dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD tahun 2023 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Sahid Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Di bulan Oktober pula, Bupati Tanah Datar Eka Putra meraih penghargaan sebagai pimpinan peduli pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus atau UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Penghargaan diberikan karena Bupati Eka Putra dinilai sebagai sosok yang peduli pendidikan Islam. Masyarakat Nagari Talang Tangah, Kecamatan Sungai Tarap begitu gembira menerima 1 unit ambulans dengan nilai bantuan sebesar Rp197 juta yang akan mendukung pelayanan kesehatan di daerah itu. Agenda subuh berjamaah tingkat Kabupaten Tanah Datar di Masjid Al-Furqon Nagari Simpuri, Kecamatan Sungai Tarap berlangsung meriah. Pemberian agenda rutin bulanan tersebut terasa istimewa karena dihadiri jamaah gerakan sholat subuh berjamaah atau GSSB Provinsi Riau. Di bulan Oktober pula, pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar wakaf 1000 hafiz di halaman Istana Basa Pagaruyung. 1000 peserta wakaf merupakan hasil seleksi 2 tahap yang dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2023 dengan mengunjungi kecamatan-kecamatan yang diikuti sebanyak 1.720 orang. Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah pertama di Indonesia dan menjadi pilot proyek pengelolaan tanah wilayah masyarakat hukum adat. Momen bersejarah ini ditandai dengan penyerahan 3 sertifikat hak pengelolaan tanah wilayah masyarakat hukum adat kepada Ketua Kan Sungayang bersama Datuk Kaum di Nagari Sungayang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto di Sungayang. Setidaknya ada sekitar 2.000 pesepeda yang berasal dari berbagai daerah mengikuti Gowes Barang Luhak Nantuo Duo yang digelar pada hari Minggu 15 Oktober 2023. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afrian Sahnur bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi Pasar Serikat C Kota Batu Sangkar. Kunjungan ke Pasar Serikat C Batu Sangkar untuk melaksanakan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat bukan penerima upah atau BPU yang beraktivitas di pasar tersebut. Di akhir bulan Oktober, kepedulian Bupati Tanah Datar Eka Putra terhadap program Kampung Iklim atau Proklim berbuah penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Menteri LKH Siti Nurbaya Bakar di Gedung Manggala Wana Bakti KLHK Jakarta pada Selasa 24 Oktober 2023. Selanjutnya di bulan November, Bupati Tanah Datar Eka Putra launching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi di Aula Kantor Bupati Tanah Datar. Aplikasi Srikandi ini dimaksudkan untuk menerapkan keseragaman di dalam pengelolaan arsip di seluruh OPD di lingkup pemerintah Tanah Datar. Di bulan November pula, sebanyak 127 orang petenis junior meramaikan kejuaraan Open Turnamen Tenis Junior Piala Bupati Tanah Datar tahun 2023 yang dilangsungkan di lapangan tenis Pemda Tanah Datar dari tanggal 3 hingga 8 November 2023. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau UMSB melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan MOU dan PKS oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Rektor UMSB Riki Saputra di kampus UMSB di Padang pada Selasa 7 November 2023. Masih di bulan November, Bupati Tanah Datar Eka Putra menandatangani naskah perjanjian hibah daerah pendanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Tanah Datar. Masih di bulan November, Bupati Tanah Datar Eka Putra menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Literasi tahun 2023 pada kegiatan Temu Nasional Guru Penulis atau TNGP yang diselenggarakan di Gedung A Kemendikbudristek di Jakarta pada Sabtu 11 November 2023. Bupati Tanah Datar Eka Putra melantik 54 wali nagari terpilih se-Kabupaten Tanah Datar hasil Pilwana serentak yang dilaksanakan pada 24 September 2023. Masih di bulan November, aksi sosial bela Palestina yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui surat edaran Bupati berhasil mengumpulkan donasi sebanyak Rp609.747.600. Bupati Tanah Datar Eka Putra kukuhkan dan resmi melepas 152 kafilah dan ofisial Tanah Datar untuk mengikuti MTQ Nasional ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan digelar di Kabupaten Solok Selatan pada Desember 2023.
Di bulan November pula, Bupati Tanah Datar Eka Putra menandatangani Memorandum of Understanding dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Syedza Sentika Padang di aula kampus tersebut pada 21 November 2023 guna memenuhi kebutuhan tenaga medis dan anak-anak Tanah Datar yang ingin kuliah di bidang kesehatan. Ribuan guru setanah datar ikuti gerak Jalan Jantung Sehat dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023 dan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-78 yang digelar oleh pengurus PGRI Tanah Datar. Demi menjalin silaturahmi dan sharing penanganan isu strategis di daerah, Bupati Eka Putra pimpin rombongan Forkopimda Tanah Datar untuk melakukan studi komparatif ke Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian di bulan Desember, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama OPD terkait terus meninjau kondisi di seputaran Gunung Merapi yang mengalami erupsi pada Minggu 3 Desember 2023 sore. Di penghujung tahun 2023, warga Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bupati Eka Putra karena di bawah kepemimpinan Bupati Eka Putra, jalan yang menghubungi Jorong Panti menuju Jorong Pabalutan yang sudah puluhan tahun sulit dilalui untuk berbagai aktivitas masyarakat akhirnya diaspal. Jalan yang sudah lama sekali diimpikan masyarakat itu pun diresmikan oleh Bupati Eka Putra pada Rabu 6 Desember 2023. Ribuan masyarakat Tanah Datar padati Istana Ubasa Pagaruyung pada pembukaan Festival Pesona Minangkabau tahun 2023 yang digelar pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada 7 hingga 10 Desember 2023. Di bulan Desember pula, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno didampingi Bupati Eka Putra dan jajaran Forkopimda Tanah Datar melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami' Minangkabau yang nantinya diharapkan menjadi sebuah lokasi wisata religi di Tanah Datar. Berhasil melakukan pengembangan bertanam melon dengan konsep modern dan sistem greenhouse, Bupati Tanah Datar Eka Putra sampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada SMK Negeri 2 Batu Sangkar pada panen raya dan panen karya di SMK Negeri 2 Batu Sangkar di Bukit Gombak pada Kamis 14 Desember 2023. Di bulan Desember pula, pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali berhasil dianugerahi penghargaan sebagai Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah kepada Sekda Iqbal Ramadipayana pada acara puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 tahun 2023. Di penghujung tahun 2023, Bupati Eka Putra dinobatkan sebagai satu-satunya bupati atau wali kota se-Sumatera Barat yang menerima penghargaan tokoh keterbukaan informasi publik kategori Achievement Motivation Person yang diwakili oleh Sekda Tanah Datar Iqbal Ramadipayana, diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah bersama 8 tokoh lainnya bertempat di Kota Padang pada Kamis 21 Desember 2023. Walau sempat diguyur hujan, konser amal Masjid Jami' Minangkabau atau Kami Minang yang diisi Fadli Padi Reborn, Iman Jerox, Ustadz Dedi Sulaiman, dan Profesor Dr. Insinyur Rauda Taib MP berlangsung lancar dan aman. Bupati Eka Putra menyebutkan pemerintah daerah Tanah Datar mendukung dalam pembangunan Masjid Jami' Minangkabau yang berlokasi di Bukit Sango, Kecamatan Rambatan itu. Di penghujung tahun 2023 pula, Bupati Eka Putra serahkan BLT El Nino sebesar 8,6 miliar untuk 21.719 keluarga penerima manfaat atau KPM dari kelompok PKH dan BPNT atau sembako melalui program bantuan langsung tunai atau BLT El Nino. Di akhir Desember, pemerintah Kabupaten Tanah Datar serahkan dana hibah Pilkada serentak tahun 2024. Bantuan hibah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada Ketua KPU Tanah Datar Diki Andrika dan Ketua Bawaslu Tanah Datar Andre Aski di Gedung Indojelito Batu Sangkar pada Kamis 28 Desember 2023.
sulit.